Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Cashback. Kita ingatkan untuk teman-teman semua kalau video ini mengandung full spoiler. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah kelas di mana para pelajar sedang melakukan praktek melukis pria telanjang. Ben sebagai aktor utama adalah seorang pelukis yang handal Ben, Mr. Adams here has given his time up for you. dan kemudian diperlihatkan bahwa Ben baru saja putus dari kekasihnya yang bernama Suzy. The holidays we took with her parents. Hal tersebut membuat Ben sangat galau sehingga dirinya sangat sulit untuk berkonsentrasi. Ben juga mengalami insomnia karena selalu memikirkan kejadian yang baru saja menimpanya. Susie, it's me, Ben. Do you think there's any chance we'll get back together? Besides, I'm with Steve now. Have you slept with him? Yes. Was it good? I mean, is it better than... I don't want to talk about it with you, Ben. Saat sedang berbelanja di sebuah supermarket, Ben melihat poster lowongan kerja shift malam di swalayan tersebut. Karena masih insomnia, Ben memutuskan untuk melamar pekerjaan di sana. Shift in a faraway place. Ben kini bekerja dengan 4 karyawan lain dan ia memiliki seorang rekan wanita cantik bernama Sharon dan ada Matt dan Barry yang memiliki tingkah seperti anak-anak. Matt dan Barry diam-diam sering memasukkan mainan dewasa ke dalam keranjang customer wanita. Dan saat di kasir, wanita itu merasa tidak pernah memasukkan mainan tersebut. Namun, tetap saja beberapa customer tetap membeli mainan itu. Ben terlihat tertarik pada Sharon saat pandangan pertama, dan Sharon juga terlihat menyukai Ben. Ben terlihat tidak menikmati pekerjaannya yang sangat membosankan. Well, don't just stare at it, Ben. Clean it up. Hal itu membuat Ben tetap sulit untuk berkonsentrasi. Saat sedang melamun, Ben membayangkan waktu berhenti karena kebosanannya. Namun tanpa diduga, semua orang di depannya membeku, seakan-akan waktu memang sedang berhenti. Ben berjalan ke arah customer itu, dan ia mulai menyadari bahwa ia mampu menghentikan waktu. Kemudian, Ben tertarik melihat seorang wanita, dan ia mulai membuka pakaiannya. Ben mulai menggambar tubuh wanita itu, dan tak sampai di situ saja, Ben juga menggambar seluruh wanita yang ada di sana. Kemudian, Ben menyadari bahwa bosnya sedang menggoda Sharon di meja kasir. Ben kemudian membawa bosnya tersebut ke Matt dan Barry yang sedang melempar susu. Setelah itu, Ben keluar dan kembali memutar waktu. Kemudian diceritakan bahwa saat masih kecil, Ben sangat tertarik pada tubuh wanita. Di rumah Ben, tinggal seorang anak kos yang sering tampil bugil di depan Ben. Gadis itu sering melakukannya di depan kamar Ben, dan bocah itu selalu menikmati keindahan dari tubuhnya. Kemudian diceritakan bahwa Ben memiliki sahabat kecil bernama Sean. Mereka berdua sama-sama menyukai tubuh wanita. Mom! Forgot my purse. Yeah, what have you two been up to? After that, Sean's mum always thought we were gay. Dan mereka pernah memberikan uang kepada kakak kelas mereka yang bernama Natalie agar bisa melihat bagian privat dari gadis itu. 50p. That's it.
Natalie became one of the most popular girls on the street. Very funny. Suatu hari, Ben mendengar kabar bahwa Matt telah menembak Sharon dan kini mereka berdua sedang berkencan. He's taking her to the pictures tomorrow night. And then she's gonna get some of this. Ternyata, hal tersebut membuat Ben mulai cemburu. Kemudian, bos mereka mengajak para karyawan untuk bertanding futsal melawan supermarket saingan mereka. Ben dan yang lainnya terpaksa mengikuti pertandingan itu. Di sana, Sharon juga datang untuk menyemangati. Dalam pertandingan itu, tim Ben kalah telak. Dan karena sudah lelah, ia mulai menghentikan waktu dan pergi meninggalkan lapangan. Saat sedang minum, Ben melihat ada seorang pria yang bergerak saat waktu terhenti. Hello? Ben menyadari bahwa bukan hanya dia yang memiliki kekuatan menghentikan waktu. Ben keluar dan mulai menjalankan waktu. Bos mereka mendapat luka parah dan terpaksa dibawa ke klinik. Can you make sure Sharon gets home all right? Cheers, man. Ben akhirnya mendapat kesempatan berdua dengan Sharon saat mengantarnya pulang. Dalam kesempatan itu, Ben bertanya tentang hubungannya dengan Matt. Ternyata, Sharon sama sekali tidak berpacaran dengan pria itu. Akhirnya, Ben mengantar Sharon pulang dan ia mencium wanita itu sebelum pulang. Come. Pada suatu hari, bos mereka mempersiapkan pesta ulang tahunnya sekaligus sebagai penghibur atas kekalahan yang mereka alami. Bos mereka mengajak seluruh karyawan untuk ikut bergabung dengan undangan lainnya. Tanpa diduga, Sharon mengajak Ben sebagai pendampingnya di pesta itu. Ben tanpa ragu menerima tawaran tersebut. Most of my shifts were now spent thinking about Sharon. I drew her endlessly, over and over again. Matt kemudian cemburu kepada Ben dan ia mencoba untuk mengeprank pria tersebut. Hello? Hello, is this Ben Willis? Yeah. My name is Alex Proud from the Proud Gallery. I saw some examples of your work, and I'd be very interested in putting on a show of your latest works. Thank you. No thank you, Ben. Bugger off. You're the talent. Hiya. Are you okay? Had some great news today. What? There's a gallery interested in showing my work. Wow. Well, come on. Let's go and celebrate. Mereka semua kemudian menghadiri pesta itu dan di sana bos mereka dihibur oleh seorang penari striptease. Ben mengenali penari itu karena ia merupakan kakak kelasnya yang bernama Natalie. Ternyata di sana juga ada Suzy yang merupakan mantan Ben. Suzy diundang ke pesta karena ia sekarang berpacaran dengan adik kandung dari bos Ben. Suzy merasa bersalah dan meminta maaf karena terlalu egois saat berpacaran dengan Ben. Suzy menyadari bahwa ia masih mencintai Ben dan ia langsung mencium pria tersebut. Ben langsung sadar dan berusaha menjauhi Suzy. Sementara itu, Sharon mencari Ben untuk mengajaknya makan bersama. Namun sayangnya, Sharon malah melihat Suzy berciuman dengan Ben. Sharon cemburu melihat kejadian itu dan ia langsung meninggalkan pesta tersebut.
Ben melihat kejadian itu dan langsung menghentikan waktu. Sayangnya, Ben hanya bisa menghentikan dan tidak bisa mengulang waktu kembali. Akhirnya, Ben membiarkan waktu berjalan karena ia sadar bahwa keadaan tidak bisa diubah. Ben mencoba mendatangi apartemen Sharon, namun Sharon tetap tidak terima dan malah memarahi Ben. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Ben menyadari bahwa Sharon tidak datang bekerja. Ben merasa khawatir karena Sharon memilih untuk berhenti bekerja karena ulahnya. Akhirnya, Ben mendatangi sebuah kantor seni yang disebutkan Matt dan Barry saat mengeprank Ben. I've got an appointment with Alex Proud. Yeah, that's me. You call me about my work. There must be some mistake. I've never heard of you. Pemilik galeri itu merasa tidak pernah menghubungi Ben, namun karena terlanjur datang, ia tetap meminta hasil karya Ben. Pemilik galeri itu kagum melihat karya Ben, dan ia ingin mengadakan acara pertunjukan seni untuk hasil karya dari Ben. Ben kembali pulang dan memberikan surat undangan pertunjukannya kepada Sharon. Ketika Sharon datang ke pertunjukan itu, ia sangat terkejut melihat semua hasil karya seni Ben yang menggambarkan tentang dirinya. Sharon mulai menyadari bahwa Ben membuat pertunjukan ini untuk dirinya. Sharon memberikan ucapan selamat dengan langsung mencium Ben. Untuk menikmati ciuman itu, Ben mencoba untuk menghentikan waktu. Namun kali ini, Ben membuat Sharon bisa bergerak di saat waktu terhenti. Ben membawa Sharon keluar dari tempat pertunjukan, dan di saat itu, salju berhenti. Mereka berdua melanjutkan ciuman mesra mereka. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang film kali ini? Jika ada dari teman-teman ingin merequest film, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya teman-teman. Terima kasih.